Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian menonton video ini. Selamat datang di kelas Padika Dagu. Baik kelas 12, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, di video kali ini saya akan memberikan evaluasi dari tugas kalian minggu lalu, yaitu adalah evaluasi konsep dan konten dalam berkarya seni rupa, yaitu adalah karya ini. Jadi konsep karya yang saya buat ini adalah konsep dengan tujuan pandangan hidup manusia. Maksudnya apa? Ketika kita membicarakan soal langit dan laut, ketika kita mengibaratkan langit itu adalah sebuah pencapaian kesuksesan dan laut itu sebuah usaha keras untuk mencapai sebuah langit. Artinya di laut itu sendiri kita memiliki kesusahan, kesulitan. Kenapa laut? Kenapa langit? Saya rincikan satu persatu dulu. Jadi untuk laut, kita melihat laut itu semuanya biru, semuanya indah, semuanya menyenangkan, semuanya jernih, bersih. Tetapi ketika kita memasuki itu hanya di bagian permukaan lautnya saja. Yang kita lihat, oh laut itu bersih, indah, jernih, dan juga membuat kita menjadi senang, membuat kita jadi ingin berenang dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, ketika kita dibawa melihat ke dalam lautnya, lebih dalam lagi, itu ada suatu hal yang kita tidak ketahui ya. Ada satu hal yang kita tidak tahu. Oh, ternyata di dalam laut itu ada kehidupan lagi, ada kegelapan. Oke, ada kegelapan, ada unsur hewan buas, ada unsur bentuk-bentuk tumbuhan yang kita tidak pernah ketahui, hewan-hewan laut yang kita tidak pernah ketahui. Jadi maksudnya adalah semakin dalam kita ke bagian dasar laut, itu akan semakin sulit. Maksudnya adalah filosofi dari karya ini, tidak semua yang kita lakukan berada di permukaan laut ataupun berada di permukaan langit itu semuanya flat saja, biasa-biasa saja. Tidak, tapi kita bisa melihat di bagian dasar laut itu, kita bisa melihat sebuah kegelapan, kita bisa melihat sebuah hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita ibaratkan perjuangan hidup yang kita lakukan di sini bisa jadi adalah kegelapan yang terjadi di dasar laut yang kita nggak tahu sampai mana kita bisa berjuang untuk mencapai permukaan, untuk mencapai permukaan atau wilayah atas lautan. Dimana ketika kita di dalam laut itu pasti kita akan sulit bernapas, kita akan sulit melihat, kita akan sulit mendengar, kita akan sulit juga merasakan segala sesuatu yang bisa kita sentuh di permukaan. Ketika kita menuju permukaan laut, itu pasti akan kita bisa bernafas, kita bisa lega, kita bisa melihat langit. Itu maksud filosofi dari lautnya. Dan kemudian kita masuk ke filosofi langitnya. Di bagian langit kita melihat semuanya serba cerah, semuanya serba menarik, semuanya serba megah. Tapi perlu kita tahu, ketika kita mencapai sebuah kesuksesan, dan ketika kita mencapai permukaan langit di atas sana, kita justru akan semakin lebih berat dalam menempuh kesuksesan kita. Kenapa? Ada satu filosofi yang saya tangkap dan saya dapatkan dari salah satu film favorit saya, yaitu film Spider-Man. Paman dari Peter Parker itu bilang bahwa semakin besar kekuatanmu, semakin besar juga tanggung jawabmu. Jadi ketika kita menuju ke atas, ketika kita menuju kesuksesan, itu tidak semata-mata kita di atas sana, kita sudah sukses, kita berleha-leha dan kita bersenang-senang. Tidak seperti itu. Itu hasil yang kita dapatkan. Tapi ketika kita mencapai kesuksesan, kita mencapai top, mencapai puncak utama kesuksesan, pasti kita juga memiliki tanggung jawab yang besar juga. Dimana ketika di langit ini ketika kita mencapai atmosfer paling tinggi, lapisan udara bumi paling tinggi, kita juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana kita bisa bertahan hidup di sana. Oke, kita bisa bertahan hidup, kita bisa bernafas, kita bisa bergerak. Harus ada oksigen, harus ada peralatan lagi, bagaimana kita membawa alat-alat kita, bagaimana kita, semua itu perlu tanggung jawab.
Oke. Jadi sama juga dengan tadi di bagian laut. Di bagian laut juga sama, kita perlu oksigen, kita perlu peralatan yang canggih. Bagaimana kita mencapai diri kita mencapai sebuah permukaan laut. Itu filosofi yang saya lakukan atau konsep yang terjadi. Jadi konsep di sini adalah pandangan tanpa adanya cermin atau kaca. Cermin, lebih tepatnya cermin. Pandangan tanpa adanya cermin, di mana pantulan yang terjadi ini adalah sebuah pantulan yang sama tetapi kenyataannya tidak. Mungkin kalian paham maksud saya seperti apa. Hai, buat kalian semua yang punya adik, kakak, saudara, sepupu, tetangga, anaknya tetangga, adik dari anaknya tetangga, kakaknya teman kamu, adiknya teman kamu, ataupun bahkan kamu sendiri yang mau les pembelajaran SD dari kelas 1 sampai 6 dan menggambar plus mewarnai, atau yang SMP dan SMA mau belajar handicraft ataupun desain grafis, fotografi, dan video editing, boleh dicoba nih les di Oka-Oki Education. Susah nggak ya belajarnya? Tentu tidak. Kami membuat pembelajaran yang menarik, sederhana, dan solusional. Mahal nggak ya? Masih berpikir mahal? Tarif kami hanya 100.000 per jamnya. Masih ragu? Silakan hubungi langsung di nomor yang tertera di poster awal ya. Terima kasih, Oka-Oki Education, pembelajaran privat menarik, sederhana, dan solusional. Oke, konten yang saya berikan di karya lukis ini yaitu adalah berupa pemandangan pantai atau laut atau bisa disebut juga sunset di lautan, apapun yang menurut kalian. Jadi konten yang saya berikan di sini yaitu berupa pemandangan laut, ya laut yang secara pandangannya mungkin kita secara objek pandangnya, sudut pandangnya kita itu ada di tengah laut ataupun ada juga di pinggir laut, ya di pinggir pantai, tapi kita lebih mengarah ke tengah lautnya karena di sini saya tidak menampilkan dari mana saya melihat atau memandang objek karya ini. Jadi untuk konten yang pertama yaitu adalah saya mengambil tema laut, pantai, langit luas terbuka, dan juga ada awan, ada matahari yang terbenam, ini sunset ya, matahari yang terbenam, kemudian ada burung-burung yang berterbangan, dan juga ada dataran atau bukit atau juga dataran yang lebih tinggi daripada lautan ini, sama juga dengan pinggir laut yaitu kayak pantai ya, pesisir pantai. Dan juga ada pepohonan, ya khususnya pohon kelapa. Di sini saya menampilkannya. Dan juga efek dari laut, ya efek dari laut atau air yang bergelombang, yang bergerak, ya memberikan efek seperti itu. Dan juga adalah konten bintang-bintang, ya yang bagian putih atas dan bagian bawahnya itu. Dan juga langit senja yang warnanya itu gradasi dari warna terang menuju warna gelap karena dia menuju ke dari bagian sore menuju ke bagian malam. Jadi konten ini saya tampilkan menggambarkan suasana pantai, suasana laut ketika sunset, dan juga memberikan efek adanya filosofi yang saya tadi jelaskan tentang konsep berkarya saya. Jadi di bagian atas itu terlihat lebih gelap, di bagian bawah pun juga terlihat lebih gelap. Sehingga yang kita lihat di sini ini adalah karya yang menampilkan tentang filosofi yang saya jelaskan tadi di awal. Nah, itu tadi tentang tugas-tugas yang sudah saya evaluasi, dan mudah-mudahan kalian bisa ada yang mungkin benar, ada yang mungkin mendekati, atau ada juga yang mungkin menjawabnya salah. Nggak apa-apa, namanya pembelajaran, kita juga harus tahu bagaimana proses kita mengetahui jawaban yang benar itu seperti apa. Oke, tugas hari ini adalah kalian diminta untuk merinci alat dan bahan dalam berkarya seni rupa. Ya, nggak usah jauh-jauh, kalian lihat di video ini, lihat lagi ya video ini. Dengan kalian mencari tahu bahan apa aja sih, atau bahan dan alat apa aja sih yang digunakan dalam membuat karya ini. Kalian boleh tonton lagi videonya, boleh juga kalian mencari tahu, oh ternyata ini cat yang digunakan ada cat ini, jenis catnya ya, bukan mereknya. Oke.
jenis catnya, kemudian alat yang digunakan untuk mengolesnya, media alasnya yang digunakan apa, terus juga tambahan selain cat apa lagi. Kalian cari tahu lagi, kalian evaluasi lagi apa yang saya tampilkan di video itu, media dan bahan dalam berkarya apa saja yang ada dalam karya tersebut. Itu tadi video evaluasi yang saya berikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya. Stay healthy, always grateful, and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.